Salam jumpa kembali di Refleksi Malam. Selamat Natal tahun 2022 dan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Semoga berkat Tuhan menyertai sehingga tahun 2023 ini memberi kepada kita harapan tentang hal-hal baik dan membuat kita semakin semangat untuk menapaki hari-harinya sebagai karunia Tuhan, mengisinya dengan hal-hal berguna dan hal-hal yang membangun kehidupan kita bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita membaca di dalam Alkitab, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang seringkali kita harus dalam tanda petik bertanya kembali, ini maksudnya apa ya? Kenapa Tuhan Yesus begitu ya? Salah satu contohnya adalah ketika Tuhan Yesus beberapa kali setelah mengajar, setelah membuat mukjizat, beberapa kali Tuhan Yesus kemudian mengambil kesempatan untuk menyendiri, untuk meninggalkan kebisingan, keramaian, kemudian menyendiri. Dan di situ Tuhan Yesus diceritakan di dalam Injil berdoa kepada Tuhan. Saya kira ini bukan hal yang biasa, apalagi itu dilakukan oleh seorang Yesus. Kenapa? Karena dalam prakteknya Tuhan Yesus sebagai yang hadir sebagai Mesias dengan kuasa yang luar biasa sebagai anak Allah, dia bisa melakukan apa saja, bikin mukjizat apa saja menurut kehendaknya. Tetapi dia selalu mengambil kesempatan untuk menyendiri lalu berdoa, dan berdoanya itu ya kepada Allah. Mengambil kesempatan untuk betul-betul terlepas dari kebisingan, hingar-bingar kebanyakan orang. Sebagaimana contoh ada di Matius 14 ya, Matius 14 yang kalau di situ setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, kemudian ada mukjizat termasuk memberi makan 5.000 orang, lalu ia mengambil kesempatan sendiri setelah menyuruh murid-muridnya untuk pergi dahulu menyeberang. Ya, begitu. Apa sih maksud Tuhan Yesus? Untuk apa sih semua itu? Hal ini menarik ya, ketika kemudian suatu kali dalam suatu kesempatan juga, saya sendiri, karena pelayanan di gereja dan termasuk di tengah-tengah hingar-bingarnya kota, ada pelayanan harus yang keluar ke perdesaan. Melihat hamparan sawah yang luas, yang hijau, kemudian diwarnai oleh desau, angin yang segar, yang membawa kesejukan, dan kemudian suara-suara binatang-binatang liar seperti kodok, jangkrik, ataupun kemudian burung-burung telah menghadirkan suasana yang lain. Telah membawa saya masuk ke suasana yang berbeda. Dan suasana seperti ini kemudian menolong saya untuk kemudian melerehkan, menenteramkan segala pikiran dan segala macam terkait dengan masalah-masalah, dengan hal-hal yang harus dipikirkan dan sebagainya dan lain sebagainya. Dan kemudian mulai menata kembali, ditata kembali bagaimana kemudian ini harus ditindaklanjuti, bagaimana ini dan itu, bagaimana itu dilihat, dan bagaimana kemudian pelayanan dihayati. Pada kesempatan itulah saya menemukan dan merasakan bagaimana dalam situasi yang tenang, situasi yang damai seperti itu, saya bisa menemukan kembali alur dari hidup ini. Menemukan kembali sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan, titik yang seharusnya menjadi arah dan yang tuntunan jalan ke sana. Pada akhirnya mengambil waktu untuk berdiam, mengambil waktu di kesunyian telah membawa saya untuk menemukan kembali
banyak hal yang selama ini mungkin kabur atau bahkan terabaikan. Termasuk arah visi misi, termasuk apa yang menjadi panggilan kita sendiri. Termasuk kemudian dalam konteks ini kedudukan kita sebagai apa dan bagaimana kita harus menjalaninya. Saya kira dalam suasana seperti itu apa yang Tuhan Yesus lakukan menolong saya untuk menemukan. Ternyata begitu ya. Ketika Tuhan Yesus mengambil saat sendiri setelah mengalami banyak hal terkait dengan pelayanannya sebagai Mesias di tengah-tengah banyak orang, secara manusiawi saya bisa menemukan bahwa ya seringkali, apalagi sebagai yang punya kuasa dan bisa lakukan ini dan itu, seringkali apa yang dialami justru itu bisa menjadi bahaya yang membuat kita keluar dari seharusnya jalan kita. Yang justru membuat kita seakan terhanyut olehnya dan kemudian kehilangan orientasi yang seharusnya. Ketika Tuhan Yesus mengambil saat teduh sejenak dan berdoa, Ia mengembalikan, menata kembali apa yang menjadi misinya, panggilan kehadirannya sebagai anak Allah, anak yang kemudian telah mengemban maksud Allah untuk menghadirkan kasih karunia Allah berupa penyelamatan kepada banyak orang. Sebagai manusia, kalau saya menjadi Tuhan Yesus, mungkin saja saya terhanyut. Kenapa? Karena saya punya banyak hal yang membuat saya bisa merasa angkuh, sombong, karena saya di atas semua orang. Saya bisa ini dan bisa itu, apalagi pengikutnya banyak. Bisa saja kemudian karena itu kehilangan orientasi panggilannya. Maka dengan mengambil saat sendiri, sebenarnya kan ini seakan menjadi sebuah ruang, sebuah suasana untuk menata kembali hidup kita, menata kembali panggilan kita, menata kembali diri kita supaya kita paham sebenarnya arah hidup kita ini kemana, untuk apa, mau apa. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Ia menunjukkan kepada kita semua bahwa tidak ada yang menjadi orientasi dari dirinya kecuali Allah Bapa sendiri. Tidak ada yang kemudian menjadi maksud yang utama yang akan membimbing misi dan panggilan misi dari Kristus sendiri kecuali maksud Allah sendiri. Dengan berdoa, Ia telah meletakkan Allah sebagai batu penjuru atas kehadirannya, pelayanannya, sehingga dia tidak gampang dihanyutkan. Sehingga ia tidak mudah pun dibawa keluar daripada itu semua. Coba kita perhatikan ketika ada di zaman Getsemani. Ketika kemudian ia bergumul dengan kesulitan, kesusahan, penderitaan yang sudah terbayang di depannya. Ya bergumul, kalau diperkenankan cawan ini lalu daripadaku. Kalau diperkenankan, kalau bisa. Tetapi dalam kesadaran dirinya, karena ia selalu menata dirinya, dan selalu menetapkan orientasi hidupnya dipelihara begitu terus, maka dia tidak terhanyut. Dalam kesadarannya, ia tetap kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu-lah yang jadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Menata diri adalah sesuatu yang layak untuk kita lakukan juga dalam hidup kita. Menata diri adalah dalam rangka supaya kita bisa
benar-benar menjalani hidup dalam sebuah kesadaran. Sadar akan tujuan kita, sadar akan apa yang akan kita jalani, sadar akan apa yang kita akan kejar, kita kerjakan juga. Dalam menata diri, kita menemukan kembali posisi kita, kedudukan kita, sebagai apa, sedang apa, dan untuk apa. Berdoa adalah salah satu hal yang memang menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan beriman kita. Karena dengan berdoa, kita sedang mendudukkan diri kita di hadapan Allah. Untuk apa? Yang pertama, menata semua tentang diri kita, pikiran-pikiran kita, ambisi kita, keinginan kita, harapan kita. Kita tata sedemikian rupa. Dalam kesadaran itu kita menata mana yang penting, mana yang terpenting, dan mana yang hanya figuran saja. Pemanis-pemanis dalam hidup kita. Dalam berdoa, kita juga sedang mendudukkan diri kita di hadapan Allah untuk mendapatkan kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk ciptaannya, bahwa kita ini adalah manusia yang dalam keseharian kita tidak bisa dilepaskan dari namanya kasih karunia Allah. Kita hidup karena kasih karunia Allah. Hadir tempat ini juga karena kasih karunia Allah. Makanan yang membuat kita tetap bertahan, terpelihara kehidupannya, dari kasih karunia Allah. Udara yang kita hirup, kasih karunia Allah. Hangatnya matahari yang boleh kita nikmati, kasih karunia Allah. Segarnya air yang boleh kita minum, semua kasih karunia Allah. Dan hidup kita ini tidak bisa lepas dari kasih karunia Allah. Dengan berdoa kita juga sedang mendudukkan diri untuk memahami Tuhan punya maksud apa, Tuhan punya panggilan apa terhadap saya, terhadap kita semua. Tuhan punya panggilan untuk melakukan apa di bagian kehidupan ini. Nah, inilah yang menolong kita untuk berdoa, menemukan batu penjuru hidup kita, menemukan orientasi hidup kita. Bahwa di sini kita sudah menikmati rupa-rupa berkat Tuhan. Tetapi bukan rupa-rupa itu yang menjadi tujuan hidup kita. Karena di balik itu semua ada Allah yang memberinya. Dan bukan kemudian hidup kita ini sendiri menjadi tujuan dari kita sendiri. Karena ternyata di balik itu semua ada rencana Tuhan yang Tuhan ingin diwujudkan juga melalui hidup kita. Apa rencana itu? Kita hanya bisa temukan itu ketika kita mengambil saat teduh, mengambil suasana di mana kita sendiri, kita bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dalam keheningan, dan kita bisa merasakan hadirnya Allah di sana, hadirnya kita di sini. Dan itu akan kita temukan ketika kita betul-betul bisa menata diri, sehingga kita punya kesadaran tentang diri kita di hadapan Allah, kita punya kesadaran tentang panggilan kita di hadapan Allah dan di tengah umat ciptaannya. Jadi, menata diri itu selalu perlu. Dan itu bukan hanya dilakukan menjelang tahun baru. Itu bisa dilakukan kapan saja. Dan sebaiknya kita sering melakukannya. Karena dengan sering melakukannya, kita akan lebih mudah untuk mengidentifikasi segala perkara dan kemudian menatanya sedemikian rupa. Sehingga kita pun kemudian tidak mudah terhanyut. Mungkin kalau kita terlalu jarang atau terlalu jauh frekuensinya untuk bisa melakukan itu, kita nanti tahu-tahu sudah, saya sudah terhanyut jauh. Dan untuk kembali menjadi agak sulit. Makanya menata diri lebih baik itu dilakukan dengan rutin, temponya jangan jauh-jauh lah.
Setiap kali mungkin kalau kita memulai hari dengan berdoa, maka ketika kita mau istirahat, kita mulai dengan refleksi dan doa juga. Dan dengan demikian kita diajak untuk menemukan hal-hal baik, hal-hal yang bisa kita petik pelajarannya, membuat kita semakin bijak dari pengalaman-pengalaman keseharian kita. Dan itulah yang akan membimbing kita untuk menemukan orientasi yang benar. Kita mau kemana, dan untuk mau kemana kita harus bikin apa, kita harus buat apa, Tuhan mau apa terhadap kita semua. Dan tahun baru ini menjadi sebuah kesempatan baru. Kesempatan di mana Allah masih memberikan kepada kita hidup, waktu, dan lain sebagainya. Maka sebaiknya juga momen ini kita pakai, kita isi dengan menata diri, melakukan yang namanya mengambil waktu untuk bersaat teduh, berdoa, dan mencoba menemukan apa maksud Allah, panggilan Allah terhadap kita. Kiranya dengan demikian kita akan dibimbing menjadi lebih baik, dan kemudian menjalani hari ini dengan lebih tenang, lebih tentram, karena kita tahu bahwa tujuan kita jelas, apa yang menjadi maksud panggilan kita jelas, dan di dalam hal itu juga kedudukan kita jelas. Kita adalah hamba Allah yang melakukan segala sesuatunya bukan karena panggilan sendiri, bukan karena kehendak sendiri, bukan karena panggilan sendiri, tetapi karena kehendak dan panggilan Allah. Dan di dalam kehendak dan panggilan Allah itu ada juga penyertaannya. Tuhan yang telah memanggil kita, membuat kita bisa menjalaninya dalam tenang dan damai. Selamat malam, selamat menjalani tahun 2023 ini dengan damai, tenang. Selamat selalu menata diri dalam keteduhan dan doa. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memampukan kita semua, memberikan yang terbaik, khususnya di tahun baru 2023. Amin. Mari kita sejenak berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang telah memberi kasih karunia terhadap kami, setia dalam segala perkara sampai selama-lamanya. Hari ini kami kembali merefleksikan apa yang menjadi hidup kami dan dalam panggilan Tuhan sendiri. Kiranya refleksi ini memperkaya kami Tuhan, untuk boleh menjalani hidup ini dengan terang, jelas, jalan mana yang kami akan pilih dan bagaimana kami akan melaluinya. Semua Tuhan terangi, dan pada saatnya kami juga boleh melihat dalam perjalanan hidup ini ada maksud-maksud Tuhan yang luar biasa, ada rencana Tuhan yang juga Tuhan kehendaki terwujud melalui kehidupan kami. Biarlah kami boleh melayani kehendak-Mu jadi melalui hidup kami. Tolong kami untuk bisa selalu mengambil waktu-waktu tertentu untuk merefleksikan hidup kami, menata segala sesuatunya dan berdoa, sehingga kami tidak kemudian terhanyut oleh suasana, mungkin oleh karena tugas dan pelayanan kami yang begitu berat sehingga kami merasa rapuh, atau mungkin karena kesuksesan kami sehingga kami merasa sombong terhadap keberhasilan itu. Tetapi semua biarlah kami lakukan di dalam Tuhan yang membimbing kami untuk menyadari bahwa kami hanya pelaku-pelaku, hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan misi Tuhan di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Inilah kami Tuhan, terima kasih atas sabda Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah Tuhan berikan, terima kasih atas hidup ini, dan biarlah 2023 ini menjadi kesempatan bagi kami juga untuk melayani lebih baik kepadamu. Demikianlah doa kami, syukur kami, terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, refleksi kita malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menerangi jalan kita dan menjadikan kita mampu menapaki hari-hari baru dengan damai, sejahtera, dan optimis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.